Persema Jakarta All-Star akan bertanding melawan timnas U23 pada tanggal 19 Juni nanti. Selain mengadakan latihan di Jakarta, pemain berdarah Batak itu juga akan mengadakan sesi latihan di Medan dan Pekanbaru. Usai mengadakan sesi latihan, Raja Nainggolan beserta keluarga akan berlibur ke Bali. Ketika itu Raja mempunyai kesempatan untuk berkunjung dan berlibur ke tanah leluhurnya. Tapi siapa sangka, kini dirinya memutuskan untuk tinggal dan bermain di Indonesia. Sebelum lebih jauh, mari kita mundur ke belakang. Raja Nainggolan lahir pada tanggal 4 Mei 1988 di Antwerp, Belgia. Ia lahir dari mendiang ibunya, Lizzie Bogaerts, dan ayah, Marius Nainggolan. Ia dibesarkan bersama 3 saudara tiri dan saudari kembarnya, yang dipanggil Riana Nainggolan. Di Belgia, ia dibesarkan dalam etnis Flemish tetapi terjebak pada asal Indonesianya. Pada dasarnya, dia adalah orang Indonesia berlatar belakang suku Batak. Semangat Raja untuk sepak bola dimulai saat dia berusia 5 tahun. Bersama saudara perempuannya, ia mulai bermain di Tubantia Borgerhout, sebuah klub kecil dari kampung halamannya. Pada usia 10 tahun, ia pindah ke Germinal Beerschot, sebuah tim di divisi teratas Belgia. Raja tetap di Germinal sampai tahun 2005, ketika dia diperhatikan oleh Alessandro Beltrami, yang membantunya pindah ke klub Serie B Italia, Piacenza. Pada 2010, ia pindah ke Cagliari, di mana ia bermain selama 3 musim sebagai pilihan pertama yang tak tergantikan. Penampilannya dengan Rossoblu membuatnya sangat populer di kalangan penggemar mereka yang memasukkannya ke dalam daftar 11 teratas yang terdiri dari pemain terbaik dalam sejarah klub. Hal ini yang mendorong AS Roma membujuk Raja untuk pindah karena penampilannya yang luar biasa di Cagliari. Akhirnya pada 2014, Raja pindah ke Roma dan namanya mulai terdengar di seluruh dunia. Atrás para o Kolarov, driblou, clarigou para o pé direito, rolou, Nainggolan, gol! Raja Nainggolan berarti raja dalam bahasa Indonesia, dan dia adalah seorang pesepak bola yang kepribadiannya sesuai dengan konotasi agung tersebut. Sebagai seorang pemain, Nainggolan telah menunjukkan kualitas yang bisa diasosiasikan dengan raja sejati di lapangan. Kekuatan, kepemimpinan, dan keinginan yang tak tergoyahkan untuk memimpin timnya menuju kemenangan. Sepanjang karirnya, Raja menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Dengan gaya permainan yang ulet, ia mendominasi lini tengah dengan fisik dan skillnya. Layaknya seorang raja yang memerintah kerajaannya, Nainggolan mengambil alih komando permainan, mendikte tempo dan memaksakan kehendaknya pada lawan. Serangannya yang kuat dari jarak jauh sering dibandingkan dengan tembakan meriam, membuatnya mendapat julukan Il Ninja. Quando siamo arrivati al 91esimo. Your field name is so Indonesian. Why you choose Nainggolan as your field name? Because I think a part of my life is Indonesian, and even because I haven't my father, I think the name doesn't change, so the important thing for me is to play. And you visit Indonesia, so what do you think about the Indonesia football? About Indonesia football, I think that there was a lot of maybe talented players, but not really with the right vision, you know, because there's a lot of work to do in Indonesia, because it's not only the talent that can reach the top of the football world, but I think that there are good players. Okay, is it possible if one day in the future you will play for Indonesia?
No, I can't anymore because I already played for Belgium. And once you play for one nation, you can change nation. Oh, okay. So how many times you been in Indonesia? I've been there the first time last year, and I think I will go back this year. Pemain yang dijuluki Ninja itu lantas pindah ke Inter Milan pada musim panas 2018. Namun, karirnya bersama I Nerazzurri tak bertahan lama. Semusim mengabdi di kota Milan, Nainggolan kembali ke Cagliari dengan status pemain pinjaman untuk menemani istrinya yang sedang sakit kala itu. Di balik keganasan Raja di lapangan, pribadi Nainggolan di luar lapangan bagaikan bumi dan langit. Raja adalah sosok yang humoris dan sangat mencintai keluarganya. Bisa kita lihat bagaimana hubungan yang sangat erat antara Raja dengan istrinya dan anak-anaknya. Kini setelah sekian lama, Raja itu akhirnya pulang. Setelah menjadi ambasador Piala Dunia U17 di Indonesia, Nainggolan menggemparkan publik sepak bola dunia. Raja memutuskan berkarir ke Liga Indonesia, tepatnya ke Bayangkara Football Club. Hal ini sangatlah berdampak baik bagi perkembangan pemain Indonesia. Anak-anak muda itu bisa belajar banyak dari Nainggolan. Dan perkembangan PSSI yang mempunyai visi misi jelas di era Erick Thohir, memberikan sebuah angin segar bagi penikmat sepak bola. Semoga dengan hadirnya Raja di sepak bola Indonesia, bisa membawa Liga Indonesia ke level yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya.